Selamat sore Bu, saya Andres Sultan Salutain dari Prodi D3 Teknologi Komputer dari Dandim 43324 Dan di sini saya akan eh, menjelaskan yang sudah saya catat dari kelompok yang sudah membahas mengenai 3 teori tadi Bu. Yang pertama itu algoritma tes, yaitu proses pengeksekusian program untuk menemukan kesalahan pada suatu sistem yang dibuat. Program pengujian perangkat lunak yang menggunakan algoritma tertentu untuk memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi. Tujuannya itu pun untuk memvalidasi kebenaran logika atau memenuhi syarat. Syaratnya, uji kinerja mengevaluasi waktu dan ruang, analisis kompleksitas algoritma. Kemudian metodenya itu ada white box testing, kemudian binary test. Full debugging itu untuk melakukan koreksi kesalahan program, lebih condong proses pembuatan software, bahasa dan sintaks yang digunakan. Kemudian pada kelompok yang kedua Bu, mereka membahas mengenai startup dan shutdown test, yaitu serangkaian pengujian yang dilakukan untuk memastikan semua sistem berjalan dengan baik saat diaktifkan dan dinonaktifkan. Alatnya itu kayak network tools untuk memantau lalu lintas jaringan, profiler untuk mengukur kinerja sistem atau waktu CPU dan proses. Tekniknya itu Bu yang untuk kayak pengujian skenario untuk mensimulasikan berbagai skenario, kemudian pengujian kinerja untuk mengukur waktu dan sumber daya. Proses pengujiannya itu Bu kayak untuk startup test itu untuk yang pertama menghidupkan sistem dan memantau waktu booting, lalu memeriksa login untuk kesalahan, lalu yang ketiga menguji sebuah fungsi utama. Studi kasusnya itu Bu kayak komputer pribadi. Startupnya itu untuk menyalakan komputer diikuti sistem yang dimuat, kemudian shutdown itu untuk mematikan komputer. Nah, untuk sekian pembahasan saya mengenai dua kelompok tadi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelompok yang ketiga, negative testing. Itu adalah pengujian yang dilakukan untuk memastikan sistem dapat menangani input atau kondisi yang tidak valid dengan baik, atau itu disimpulkan oleh Dorothy Graham dan Rex Block. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa perangkat lunak dapat menangani atau input dan kondisi yang tidak valid atau salah. Keuntungannya itu untuk mendeteksi bug tersembunyi, kemudian meningkatkan pengalaman pengguna, meningkatkan keandalan. Nah, kemudian jenis itu Bu, pengujian dengan input yang melewati batas, tes dengan karakter yang tidak valid, pengujian tidak sah, pengujian, lalu yang terakhir pengujian dengan input kosong Bu. Prosesnya itu Bu, yang pertama memahami spesifikasi, yang kedua identifikasi input tidak valid, yang ketiga simulasi skenario tidak terduga, lalu yang keempat uji dan dokumentasi. Sekian Bu dari hasil presentasi saya mengenai 3 teori tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan bahasa. Saya ucapkan terima kasih Bu. Selamat sore Bu.